Moon Knight episode kelima adalah episode tersedih sepanjang series ini karena membuka cerita masa kecil dari Mark Spector dan memperlihatkan alasan kenapa dia akhirnya mendevelop kepribadian Stephen Grant. Bakal kita bahas episode kelima Moon Knight ini dan gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode ini dibuka dengan suara dari anak laki-laki yang meminta tolong dan kemunculan sekilas dari ibu Mark dan Stephen yang mengatakan, "Oh, you're fine." Dimana detailnya lebih dalam diceritakan di proses ketika mereka flashback di episode ini. Lanjutkan episode sebelumnya, Mark dan Stephen masih berada di rumah sakit jiwa yang kaget ketika mereka bertemu dengan Dewi Taweret. Dan tiba-tiba Mark berada di ruangan Arthur Harrow lagi dalam sesi yang sama seperti sebelumnya. Yang memang bikin bingung kenapa Mark bisa balik lagi di sini. Dan set ini berulang-ulang, di mana Mark balik lagi ke Stephen, terus balik lagi ketemu Arthur Harrow, bahkan Stephen juga mendapatkan kesempatan untuk berada di sesi bareng Arthur Harrow. Di sini Arthur sendiri menjelaskan kalau Mark berada di Putnam Medical Center di Chicago, Illinois. Yang di komik nge-refer ke rumah sakit jiwa Putnam yang jadi tempat ayahnya Mark bernama Elias membawa Mark untuk dirawat karena penyakit dissociative identity disorder yang dia derita. Nah, waktu kita pertama masuk ke scene ini, kita bisa melihat kondisi wajah Mark ini berbeda dengan kondisi yang kita lihat di tempat yang sama di episode sebelumnya. Dimana terlihat mukanya Mark ini babak blur dengan hidung yang terluka yang ditutup plester penutup luka seperti di versi komiknya. Nah, yang terjadi di sini ini dijelaskan oleh Taweret. Yang intinya adalah Mark sekarang sudah mati dan mereka berada di alam duat atau afterlife atau akhirat. Ini adalah sebuah alam persimpangan untuk jiwa-jiwa yang baru saja mati. Dan Taweret menjelaskan kalau alam duat ini mustahil untuk dimengerti oleh pikiran manusia, sehingga manusia melihat alam ini sebagai sesuatu yang mudah dikenali. Dan untuk Mark dan Stephen melihat alam ini sebagai ruangan rumah sakit jiwa. Nah, yang aneh adalah baik Mark ataupun Stephen tidak pernah merasakan berada di rumah sakit jiwa. Karena meskipun Mark memiliki masalah mental, dia tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa tepatnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Well, meskipun Mark tidak pernah masuk ke rumah sakit jiwa, tetapi dia sadar persis kalau dia memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sehingga dia mungkin kerap berpikir kalau dia itu gila dan sering membayangkan kalau dia akan berakhir di rumah sakit jiwa. Itulah kenapa proyeksi afterlife yang dimiliki Mark adalah bayangannya berada di rumah sakit jiwa. Masalah kejiwaan yang dimiliki Mark juga tergambar dari apa yang kita lihat di episode ini, di mana kita melihat Mark yang kerap berpindah-pindah situasi. Di mana di episode sebelumnya kita sudah melihat Mark berada di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sering bersinggungan dengan dia, yang lalu berpindah ke dalam sesi dia bersama Arthur dan lalu berpindah lagi ke posisi dia bersama dengan Stephen dan Taweret. Nah, kondisi ini dijelaskan oleh Arthur. Pikiran Mark ini kerap berpindah secara drastis ketika dia berada di kondisi yang sulit. Dia mencoba membuat satu kenyataan di pikirannya yang membuat dia terhindar dari kondisi tidak nyaman itu. Inilah yang membuat kita melihat scene yang berpindah-pindah ke satu situasi ke situasi lainnya. Dan itu terjadi karena situasi Mark yang merasa tidak nyaman. Dia mencoba membuat satu kondisi yang nyaman untuk dirinya. Dan itulah yang menjadi penyebab dia menciptakan kepribadiannya yang nanti bakal kita bahas lebih dalam. So, intinya rumah sakit ini adalah salah satu dunia afterlife yang disebut sebagai duat. Duat adalah alam akhirat tempat di mana jiwa-jiwa manusia ini dihakimi. Dan duat dengan gambaran seperti ini dikhususkan oleh Mark. Di mana menurut Taweret ada banyak sekali dunia afterlife setelah kematian. Yang salah satunya adalah Ancestral Plane atau dunia leluhur. Yang sebelumnya muncul di film Black Panther sebagai tempat para calon raja Wakanda bertemu dengan leluhur mereka. Menurut mitologi Wakanda, alam leluhur adalah sebuah dimensi astral yang jadi tempat bagi Sekhmet dan Bas membawa jiwa-jiwa orang yang sudah mati. Di mana di tempat ini, para jiwa yang mati bisa berlari dengan bebas selamanya. Nah, karena Ancestral Plane erat kaitannya dengan orang-orang Wakanda dan Black Panther dan juga Bas dan Sekhmet yang kita tahu merupakan bagian dari dewa-dewi Mesir, kalau kita tarik korelasinya kepada situasi Mark di sini, ini menjelaskan alasan kenapa Mark bisa berada di realm ini. Dan ini karena Mark punya koneksi dengan dewa Mesir Khonshu. Makanya nggak heran Taweret lalu bilang kalau sudah lama sejak ada jiwa yang melintas di sini, di mana realm ini bisa jadi adalah persinggahan yang dilalui oleh jiwa-jiwa yang memiliki kaitan dengan dewa-dewi Mesir khususnya Khonshu.
Nah, Taweret sendiri bakal punya fungsi di sini. Pertama, dia adalah dewi kelahiran, kesuburan, dan pelindung wanita dan anak-anak di Mesir, yang di mitologi Mesir dipercaya sebagai yang membantu proses kelahiran. Nah, fungsi Taweret di mitologi Mesir juga dianggap menjadi sosok yang membantu menuntun para jiwa-jiwa yang mati di alam akhirat dan juga mengurus para jiwa-jiwa ini dalam proses kelahirannya kembali ke dunia. Di mana hal ini juga terjadi di series ini dengan Taweret yang berperan sebagai pembimbing Stephen dan Mark di akhirat dan proses mereka untuk lahir kembali atau hidup kembali. Nah, sebagai pembimbing mereka, Taweret sendiri punya tugas untuk mengantar mereka dengan perahu yang udah ditis di episode sebelumnya untuk pergi menuju Aru atau padang alang-alang yang jadi surga di alam akhirat. Nah, Taweret di sini mengambil peran dewa kematian Anubis untuk melakukan pengadilan kematian. Dan alasan kenapa bukan Anubis yang mengambil peran ini, karena kita sudah melihat nih Anubis yang sudah dikurung di dalam Ushabti yang dimunculkan di episode sebelumnya. Dan yang kita lihat di sini terjadi berdasarkan mitologi Mesir, di mana ketika seseorang meninggal, jiwanya akan diadili dengan menimbang jantungnya dengan bulu dari Dewi Keadilan dan Kebenaran, Dewi Ma'at. Jika jiwa mereka lebih ringan atau seimbang dengan bulu Ma'at, seseorang akan bisa masuk ke Aru ciptaan Osiris atau bereinkarnasi ke kehidupan selanjutnya. Tapi jika hatinya ini lebih berat daripada bulu Ma'at, ini menandakan kalau orang itu adalah pendosa yang akan mendapatkan hukuman dengan dimakan sama Dewi Amit dan dihapus eksistensinya di dunia. Nah, karena baik Anubis atau Dewi Amit ini sendiri sudah dikurung, dewa yang mengambil peran ini diganti dengan Dewi Taweret. Kita bisa menggali nih alasan kenapa Anubis dan Amit ini dikurung. Yang mungkin karena proses penghakiman jiwa yang dilakukan oleh Anubis dan Amit ini terbilang cukup sadis. Dan mungkin jiwa-jiwa ini tidak diberi kesempatan untuk mencoba menggali lagi kehidupan sebelumnya untuk menyempurnakan timbangannya. Ditambah Amit yang terobsesi untuk bertindak lebih jauh dengan mencoba mendeteksi kejahatan seseorang sebelum kejahatan itu dilakukan. Nah, untuk itulah Amit dihukum karena menyalahi prosedur. Nah, bagaimana dengan Anubis? Mungkin Anubis juga memiliki pandangan yang sama dengan Amit, dan karena pandangan itu Anubis selalu dihukum atau malah menghukum dirinya sendiri dengan meminta Diiniat untuk mengurung dirinya supaya dia tidak bisa lebih jauh bertindak seperti Amit. Di saat Taweret menimbang jantung mereka, timbangan ini secara terus-menerus bergerak tidak seimbang, yang juga merefer ke episode sebelumnya ketika Arthur mencoba menjudge Stephen dengan tongkat dan tatonya, yang dimana timbangan yang ditunjukkan itu terus-menerus bergerak dan tidak bisa dijudge oleh Arthur. Nah, di episode ini dijawab dimana ini terjadi karena jiwa mereka ternyata belum penuh. So, untuk mencegah Duat mengambil jiwa mereka, Taweret lalu memberikan kesempatan kepada Mark dan Stephen untuk masuk ke ruangan kapal, yang ternyata adalah sebuah wadah yang berisi semua ingatan Mark semasa hidup. Dimana di sana mereka akan mencari hal-hal yang tersembunyi dari diri mereka supaya jiwa mereka bisa lengkap dan bisa seimbang di timbangan kematian. Nah, perjalanan Mark dan Stephen mengunjungi semua ingatan ini sebenarnya nge-refer ke kejadian di komik Moon Knight buatan Jeff Lemire. Di mana di komik itu menceritakan bagaimana perjalanan Mark untuk melengkapi mentalnya dengan mengunjungi kehidupan personalitinya yang lain dan menyerap personalitinya itu ke dalam dirinya. Nah, di sini dimulailah perjalanan mereka dengan melihat beberapa memori Mark, seperti kejadian Mark waktu menghajar Jekyll di episode pertama, terus Stephen yang membantu Khonshu memutar langit, sampai akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan yang berisi mayat-mayat para pembunuh dan kriminal yang dieksekusi oleh Mark saat menjadi pelayan Khonshu. Dan proses ini ternyata membantu timbangan mereka menjadi sedikit lebih imbang. Di sini Stephen lalu melihat sesosok anak kecil yang lalu dikejar oleh Stephen dan berusaha dicegah oleh Mark. Nah, anak kecil ini membawa Stephen mengunjungi memori masa kecil Mark saat dia masih tinggal dengan sangat bahagia bersama ibunya bernama Wendy Spector, ayahnya bernama Elias Spector, dan adiknya bernama Randall Spector yang dipanggil Roro. Nah, di komik, Elias adalah seorang rabi pemuka agama Yahudi yang merupakan survivor bersama istri dan temannya Eastman Perlman dari kejadian Holocaust Nazi di Ceko yang membuat mereka akhirnya pindah ke Amerika untuk memulai hidup baru. Sedangkan Roro atau Randall Spector di komik adalah agen CIA dan mercenaries sama seperti Mark, di mana ada kejadian ketika dia membunuh pacar Mark bernama Lisa yang membuat Mark mencoba membunuh adiknya itu dengan menggunakan granat. Randall ternyata masih hidup tapi dengan mentalnya yang sudah rusak. Dimana dari sinilah Randall kemudian menjadi penjahat bernama Hatchet Man dan akhirnya jadi duplikat jahat dari Moon Knight yang bernama Shadow Knight. Di scene flashback ini terlihat Roro yang menggambar ikan dengan satu sirip, yang di sini nge-refer ke Goose the Golden Fish yang dipelihara sama Stephen. Mereka lalu pergi bermain dan Mark bilang ke ibunya Let Gator, yang juga diucapkan Stephen saat nelpon ibunya di episode pertama.
Mark lalu mengajak Roro bermain dengan berpura-pura berpetualang seperti Dr. Grant and Rosser di film Tom Buster. Mereka lalu pergi ke gua saat hujan, di mana disinilah Mark mengalami tragedi pertamanya saat Roro meninggal karena tenggelam di dalam gua. Dan saat mengikuti Mark dan Roro kecil ini, Steven melihat tulang belulang burung yang mirip dengan Khonshu, di mana ini bisa jadi tanda kalau Khonshu mungkin saja sudah sejak lama mengawasi Mark dan menuntun Mark untuk mencapai takdirnya sebagai Moon Knight, dimulai dengan mengarahkan Mark untuk membawa adiknya mati di dalam gua. Dimana di komiknya Khonshu sendiri diceritakan sudah mendekati Mark saat dia masih kecil dan bilang kalau dia adalah leluhurnya Mark. Nah, bisa saja ini juga agak-agak diadaptasi sedikit ya. Kematian Roro membuat ibunya Wendy jadi trauma karena kehilangan putra kesayangannya. Ini membuat Mark menjadi orang yang paling disalahkan ibunya atas kematian Roro, yang membuat ibunya terus menyiksa Mark baik secara psikologis maupun fisik. Inilah yang kemudian mendorong Mark menciptakan personalitinya yang lain dengan mengambil nama dari tokoh favoritnya, yaitu Dr. Stephen Grant dari film Tom Buster. Juga mengambil personality dari adiknya Roro yang cerdas dan penurut. Di sini kita akhirnya melihat kalau personality Stephen Grant ini diciptakan Mark sebagai pelarian dari dirinya sendiri, dengan fungsi untuk membuat dirinya bisa menjalankan hidup yang bahagia dan normal, menganggap ibunya adalah orang yang baik dan sayang sama dia, tanpa harus mengingat semua tragedi dan memori buruk dari ibunya yang selalu menyiksa Mark. Ini agak berbeda dengan yang ada di versi komiknya ya, dimana diceritakan kalau Mark ini mendevelop dua kepribadian yang lain, yaitu Jake dan Steven, saat dia berhadapan dengan seorang rabi bernama Yitz Perlam, dan terreveal kalau dia adalah mantan tentara Nazi bernama Ernest yang secara rahasia membunuh orang-orang Yahudi di Amerika. Sejak saat itu Mark terus membentuk kepribadian Steven dengan hanya mengingat tentang momen-momen baik di hidupnya. Momen ketersiksaannya Mark ini dihadapi dan ditelan sendiri oleh dirinya, dan setelah itu ketika dia down dan ingin merasa tenang, dia cukup nge-switch kepribadiannya ke kepribadian Steven, sehingga apapun siksaan yang dia dapatkan dari ibunya tidak diingat sama sekali oleh Steven karena memiliki hidup yang sangat normal. Nah, saat Mark kecil disiksa sama ibunya di kamarnya, kita juga bisa melihat nih di sini ini beberapa referensi Easter eggs, dari mulai dekorasi yang mirip seperti di komik, terus ada poster Star Wars, figur astronot yang nge-refer ke space astronautnya Mark, dan poster dari film Tom Buster yang diproduksi sama Timely Atlas Studio. Dimana Timely Atlas ini adalah referensi dari Timely dan Atlas Komik yang merupakan dua nama brand komik sebelum menjadi Marvel Komik. Lalu di sini ada tulisan Doug Perlin yang merefer ke kreator karakter Moon Knight, yaitu Doug Mohnch dan Don Perlin. Lalu ada Melissa Russell, istri dari kreator series Moon Knight Jeremy Slater, Dylan Beck, asisten koordinator produksi dari series Moon Knight, dan nama-nama lain yang terkait dengan produksi series Moon Knight ini. Next, kita juga melihat bagaimana Mark di usia remajanya lalu minggat dari rumah yang berusaha dicegat oleh ayahnya. Di sini ayahnya mengatakan kalau ibu Mark ini bisa disembuhkan dan keadaan bisa diperbaiki. Yang artinya trauma kehilangan yang dimiliki ibunya itu membuat ibunya mengalami masalah mental yang berujung pada perlakuan kasar dan penyiksaan kepada Mark, yang lalu membuat Mark juga memiliki masalah mental karena ibunya ini. Berikutnya, Steven dan Mark ini kemudian mengunjungi ingatan Mark saat dia menjadi mercenaries. Mark menceritakan kalau dia dikeluarkan dari militer karena gangguan jiwanya dan akhirnya jadi tentara bayaran. Dimana cerita ini mirip seperti Mark di komik ya, yang juga diceritakan jadi mercenaries setelah dikeluarkan dari militer. Di sini juga disebutkan kalau Mark bekerja untuk Komandan Bushman, yang tentunya nge-refer ke sosok Raoul Bushman, mercenaries yang jadi musuh bebuyutannya si Mark ini. Nah, di scene ini Mark dipekerjakan oleh Bushman untuk menjarah makam di Mesir, di mana Bushman lalu mengubah rencana mereka yang gak mau ada saksi, yang akhirnya membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk Dr. Abdullah El-Fuli, ayah dari Layla. Mark menentang Bushman dan berusaha menyelamatkan mereka, tapi ini justru membuat Mark diserang dan sekarat, di mana Mark yang sekarat ini lalu pergi ke kuil Khonshu yang berada di dekat situ. Nah, di sini Mark pengen bunuh diri nih, tapi Khonshu kemudian berkomunikasi dengan Mark dan menawarkan Mark untuk jadi pelayannya karena melihat kondisi Mark yang pikirannya sudah rusak dan dianggap Khonshu cocok untuk menjadi bawahannya yang bisa dimanipulasi sama dia. Mark akhirnya setuju untuk menjadi pelayan Khonshu dan akhirnya bangkit kembali dengan julukan Fist of Vengeance dan pelindung pengembara malam sebagai Moon Knight, yang punya tugas untuk menghukum semua orang yang dianggap jahat dan pantas dihukum sama Khonshu. Di komiknya, hal yang sama juga terjadi sama Mark saat ditugaskan dalam sebuah misi ke Sudan bersama dengan seorang mercenaries bernama Raoul Bushman untuk mencuri emas Mesir kuno dari sebuah makam.
Nah, dalam serangan ini, Bushman kemudian membunuh pimpinan arkeolog di sana bernama Peter Arauni yang saat itu sedang mencari makam rahasia dari Firaun. Nah, Mark sendiri lalu menyerang Bushman saat dia berniat untuk membunuh putrinya Peter bernama Marlene, yang akhirnya membuat Bushman marah dan menyerang Mark sampai dia sekarat di gurun. Sebelum dia mati, Marlene dan para kru arkeolog kemudian membawa Mark ke makam Firaun dan menaruhnya di bawah patung Khonshu, yang membuat jiwa Mark bertemu dengan Khonshu yang menawarkannya untuk menjadi pelayannya, dan jadilah dia Moon Knight. Di scene berikutnya, Taweret mulai melihat ketakutan di dunia atas karena jiwa-jiwa tak seimbang dihakimi dan dikutuk ke gurun sebelum waktunya, dimana hal ini bisa terjadi karena Amit sepertinya sudah bangkit dan menggunakan Arthur Harrow sebagai avatarnya untuk menghakimi orang-orang dengan skala yang masif. Kejadian ini membuat Mark dan Stephen meminta pertolongan Amit untuk mengabarkan Layla di dunia nyata untuk membantu mereka membebaskan Khonshu, supaya saat mereka kembali, Khonshu bisa memulihkan tubuh Mark yang sudah mati tertembak dengan kekuatan Moon Knight. Taweret kemudian mengantar mereka ke gerbang Osiris untuk bisa hidup kembali. Tapi untuk melakukan itu, mereka kembali lagi harus menyeimbangkan jiwa mereka, dimana ini membuat Mark harus menunjukkan rahasia terbesar dari dirinya kepada Stephen. Mental Mark lalu pecah karena mencoba menolak untuk mengungkapkan satu memori lagi, dimana dia berpindah lagi ke sesinya bersama Arthur, dimana di sesi itu Arthur mengatakan kalau dia harus membuka dirinya kepada Stephen untuk mengetahui apakah Mark menciptakan Stephen untuk bersembunyi dari hal buruknya, atau Stephen lah yang menciptakan Mark untuk menghukum dunia atas perbuatan ibunya dulu. Mark kemudian paham dan akhirnya mau membuka memorinya kepada Stephen kalau Stephen adalah personality yang dia ciptakan, kepribadian yang menganggap ibunya adalah orang yang baik dan masih hidup. Mark lalu membuka, ternyata ibunya sudah meninggal dan berita ini gak mudah diterima sama Stephen, yang memang personalitinya diciptakan untuk bahagia dengan ibunya. Stephen yang menolak berita ini lalu membawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Arthur. Di sini Stephen juga kaget dengan tampilan Arthur yang dia bilang mirip seperti Ned Flanders. Ned Flanders ini adalah salah satu karakter di kartun Simpsons. Stephen di sini masih belum percaya kalau ibunya sudah meninggal. Arthur lalu nelpon asistennya Dylan yang merupakan nama cewek yang ngajak Stephen ngedate di episode 1 untuk disambungkan kepada ibunya, dan ketika itu tersambung, Stephen akhirnya menyadari kalau ibunya benar-benar meninggal. Stephen lalu dibawa ke peringatan meninggal ibunya yang terjadi 2 bulan yang lalu, dimana di sini terlihat Mark yang ditonjolkan identitasnya sebagai seorang Yahudi dengan peci yang dia pakai, dan juga upacara kematian ibunya yang dikenal dengan nama Shiva atau 7, yang menurut tradisi Yahudi adalah 7 hari yang digunakan oleh keluarga untuk menangisi dan mengenang anggota keluarga mereka yang meninggal. Nah, kematian ibu Mark ini sebenarnya adalah hal baru yang diadaptasi di series Moon Knight, dimana di komiknya yang diceritakan mati justru ayahnya Elias yang meninggal karena kanker. Anyway, karena momen kematian ibunya ini, Mark mengalami kesedihan dan depresi yang berat, yang akhirnya mengakibatkan kehidupan Stephen dan Mark ini mulai tumpang tindih, dimana Mark yang sebelumnya bisa mengontrol dan men-switch Stephen kapanpun dia mau, akhirnya justru kehilangan kontrol sama tubuhnya sendiri dan membiarkan Stephen men-take over tubuhnya supaya dia bisa hidup tanpa memori kesedihan yang dia punya, terutama kematian ibunya. Stephen akhirnya mengerti dengan kondisi ini, kondisi di mana kepribadian Stephen ini tercipta karena trauma dan depresi yang mendalam. Stephen lalu mencoba menenangkan Mark. In the end, meskipun mereka bisa menerima satu sama lain, timbangan mereka ternyata tidak seimbang, yang membuat mereka akhirnya diserang sama jiwa yang tidak seimbang yang menghuni Duat. Sampai akhirnya Stephen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Mark, yang membuat Stephen jatuh dari perahu dan membeku di tengah gurun Duat. Dimana ini mirip sekilas dengan yang ada di komik ketika Crowley mengorbankan dirinya ke Anubis supaya Mark bisa pergi ke alam lain. Nah, pengorbanan Stephen di sini justru membuat timbangan Mark menjadi stabil. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa jadi disebabkan karena pada awalnya Mark menciptakan Stephen sebagai kamuflase supaya dia bisa melupakan tragedi dan semua hal buruk yang dia alami selama ini. So, ketika Stephen sudah tidak ada, yang tersiksa sekarang hanyalah Mark yang tidak lagi menyembunyikan apa-apa kepada dirinya sendiri. Tidak lagi menciptakan pelarian, tetapi sudah menerima kenyataan kalau hidupnya memang semiris itu. Inilah yang membuat timbangannya seimbang dan lalu berpindah ke padang alang-alang, ke surga yang dimaksud. Nah, dengan Mark yang sekarang udah di surga, bagaimana caranya dia bisa hidup lagi? Dimana di sini ini kita sama sekali tidak melihat adanya Gate of Osiris seperti di padang pasir. Apalagi Mark setelah masuk di sini terlihat lebih damai.
Ini juga digambarkan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Manuel Bonilla berjudul Mas Alla del Soy yang menceritakan perjalanan seseorang yang masuk ke surga dengan damai. Nah, bagaimana caranya dia bisa keluar dari tempat ini? Dan untuk menjawab itu, gue mau nanya pertanyaan yang lain ke kalian. Pertanyaannya adalah, kalau kalian masuk surga, apa yakin kalian mau keluar lagi dari surga? Nah, untuk itu sebenarnya ada dua hal yang terpikir sama gue. Pertama, mungkin setelah masuk ke tempat ini, dia bakal tetap ingat dengan tujuannya, yaitu kembali ke tubuhnya. Dan di tempat ini, dia akan mencoba menemukan Gate of Osiris. Karena seperti janji Taweret, ketika timbangannya seimbang, dia baru bisa selamat dari gurun dan bisa masuk ke Gate of Osiris. Walaupun kenyataannya dia malah masuk ke padang alang-alang, ke surga ini. Nah, tujuan dia dan Taweret adalah ke Gate of Osiris. So, dengan instruksi Taweret, Gate of Osiris ini adalah jawabannya. Dan mungkin berada di tempat ini. Tapi balik lagi ya ke pertanyaan gue yang tadi, kalau kalian masuk surga, yakin kalian mau keluar? Nah, ini mengarahkan ke teori gue yang kedua. Masih ada satu kepribadian nih yang sebenarnya masih terkurung di sarkofagus di dalam kapal itu, yaitu kepribadian ketiga, Jack Lockley. Yang dimana setelah kita mengetahui semua proses penciptaan kepribadian di sini, kita bisa mengatakan kalau kepribadian Jack ini tidak diciptakan oleh Mark, melainkan tercipta dengan sendirinya. Mungkin karena satu kejadian yang belum diceritakan. Nah, dari sini kepribadian Jack inilah yang nantinya bakal pergi ke Gate of Osiris, menembus pintu itu dan kembali lagi ke badannya. Nah, hanya saja kita tahu badannya Mark di sini kan sudah dalam keadaan mati. Apakah jawabannya hanya Gate of Osiris saja? Tentunya tidak, karena ketika jiwa Mark kembali ke badannya, ini tidak akan membuat badannya sembuh. Nah, justru ide pertama dari Mark dan Steven inilah yang akan menyelamatkan mereka, yaitu mengirim pesan kepada Layla untuk membebaskan Khonshu. Sehingga ketika Khonshu bebas, dia akan kembali lagi kepada Mark dan tubuh Mark bisa disembuhkan oleh Khonshu dengan kostum healing armor Moon Knight-nya. Nah, disinilah mungkin Taweret akan berperan. Bagaimana caranya? Gak mungkin kan tiba-tiba muncul di depan Layla terus ngasih tahu apa yang harus dia lakukan. Dewa kan gak bisa nongolin wujud ke manusia. Seperti Khonshu di episode-episode awal kan gak pernah bisa menunjukkan wujudnya ke depan manusia kecuali avatarnya sendiri. So, menurut gue, yang akan dilakukan Taweret adalah mencari Layla dan menunjuknya menjadi avatar dari Taweret. Dan setelah Layla menjadi avatar Taweret, dia akan menghadap kepada para diiniat di bumi dan memberikan informasi tentang jiwa-jiwa yang dilepas oleh Arthur dan Amit. Dan setelah itu, mereka akan membebaskan Khonshu dan akhirnya tubuh Mark kembali sehat dan final battle antara Mark dan Arthur akan terjadi di episode terakhir ini. Nah, tapi di sini bukan kepribadian Mark yang akan mengambil alih tubuhnya Mark ini, karena kita tahu Mark sudah ada di surga dan merasa tenang di sana. Disinilah kepribadian Jack Lockley akan mengambil peran dan bahkan akan terlibat pertempuran langsung dengan Arthur nanti. Nah, kalau begitu bagaimana dengan Steven? Teori gue, baik Mark dan Steven perannya sudah cukup. At least sampai di sini. Steven udah jadi batu seperti Malin Kundang, Mark udah damai di surga, dan kepribadian Mark dan Steven ini bakal balik lagi justru di ending seriesnya ketika Jack sudah mengalahkan Arthur dan Amit. Dan proses kemenangan itu akan sangat dihargai oleh para dewa di Iniat dan menganggap proses yang dijalani Mark hingga dia mati dan masuk surga adalah proses perjuangan dia untuk mencegah dan melawan Arthur dan Amit. At the end, jiwanya Mark di surga akan dikembalikan lagi ke tubuhnya dan begitu pun dengan Steven yang juga akan kembali lagi ke dalam tubuhnya. Dan di ending inilah tiga kepribadian Mark, Steven, dan Jack akan tetap hidup di dalam satu badan. Tetapi dengan kondisi di mana sekarang mereka sama-sama saling mengerti kondisi dan kegunaan satu sama lain. Dan next, tiga kepribadian ini akan digunakan bersamaan dengan Moon Knight dan Mr. Knight untuk menjadi hero baru di MCU dengan perannya yang lebih besar. So guys, itu dia teori gue. Satu episode lagi nih minggu depan di suasana lebaran dan gue yakin series ini bakal berakhir dengan sangat baik. So guys, kasih pendapat kalian tentang episode Moon Knight kali ini. Tulis juga di bawah kalau mungkin ada poin-poin atau hal penting yang gak gue bahas di video kali ini. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow juga TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kamu gak ketinggalan update dan berita juga konten-konten lainnya di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.